Pemirsa, 7 jenazah korban kecelakaan maut jalur wisata Bromo tiba di RSBS Jember. Ya, keluarga dan warga Jember pun ikut memberikan penghormatan terakhir. 23 ambulans membawa korban meninggal dunia dan luka-luka dari rumah sakit di Probolinggo menuju ke rumah sakit BS Jember. Beberapa korban adalah perawat dan pegawai rumah sakit Bina Sehat Jember. Bahkan beberapa diantaranya keluarga karyawan yang ikut rekreasi ke Gunung Bromo. 7 jenazah yang datang selanjutnya akan disolatkan bersama-sama di kompleks RSBS Jember. Keluarga korban termasuk warga Jember terlihat ikut memberikan penghormatan terakhir kepada korban meninggal dunia. Kecelakaan maut di Probolinggo menyebabkan 8 orang tewas, 7 tewas di TKP dan 1 tewas di Puskesmas Tongas. Sedangkan 15 korban luka langsung dibawa ke RSBS Jember untuk mendapatkan penanganan medis. Kita sangat kehilangan, kita sangat berduka. Yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Untuk itu saya berharap kesaksian bagi semua yang ada di sini, yang pernah bekerja bersama, yang menjadi keluarganya, yang menjadi mitranya, menjadi atasannya. Apakah saudara-saudara bersaksi bahwa mayat yang ada di sini semasa hidupnya adalah orang-orang yang baik? Petugas gabungan mengevakuasi bus yang mengalami kecelakaan maut di jalur wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Petugas berupaya memindahkan bus dari lokasi kejadian. Proses evakuasi terkendala posisi bus yang berada di pinggir jalan raya. Arus lalu lintas yang ramai juga menjadi kendala dalam proses evakuasi. Petugas kepolisian pun turut membantu proses agar evakuasi yang tidak terjadi kemacetan panjang sekitaran TKP. Diduga bus mengalami remblong hingga kecelakaan tidak terhindarkan dan menewaskan 8 orang. Sebelumnya 8 korban tewas dan belasan penumpang yang mengalami luka-luka dibawa ke beberapa puskesmas, salah satunya Puskesmas Sukapura, Probolinggo Minggu siang. Yang ini kosongin ya. Dibawa menggunakan ambulans, belasan korban laka bus pariwisata di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tiba di Puskesmas Sukapura. Korban yang mengalami luka ringan langsung ditangani pihak puskesmas. Sementara korban yang mengalami luka berat dirujuk ke RSUD Muhammad Saleh Probolinggo dan RSUD Tongas. Selain dibawa ke Puskesmas Sukapura, korban laka juga dibawa ke Puskesmas Lumbang dan Puskesmas Wonomerto. Sementara itu 8 orang korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Jember. Sejumlah korban tewas akibat kecelakaan bus pariwisata di jalur wisata Bromo dibawa ke RSBS Jember. Suasana duka terasa saat keluarga korban tiba di rumah sakit. Suasana duka menyelimuti RSBS Jember kala ambulans datang membawa korban kecelakaan maut di jalur wisata Bromo. Setelah tiba, jasad korban langsung dibawa ke ruang jenazah. Sementara korban luka langsung dilarikan ke unit gawat darurat. Salah seorang keluarga korban menyampaikan rasa dukanya. Ia merupakan keluarga dari salah satu korban tewas atas nama Hendra yang meninggal dunia bersama istri dan anaknya. Ya, sedih Pak ya. Nggak nyangka ya. Kejadian kayak gini. Kita sih shock ada kabar kayak gini. Nanti langsung dimakamkan atau gimana? Ya rencana sih mau dibawa ke rumah mertuanya Pak. Dia kan tinggal di rumah mertuanya. Sebelumnya, bus pariwisata rombongan asal Jember diduga mengalami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan luka-luka. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Sebelumnya, bus pariwisata mengalami kecelakaan maut di jalur wisata Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 8 orang dikabarkan meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga alami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut sekitar 55 wisatawan yang baru pulang dari wisata Gunung Bromo. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan orang terluka. Terus terdengar suara kayak ledakan itu di sana. Dari sana ledakan pertama, pas ledakan benturan di ini tembok ini, daran di situ. Rombongan apa ini, Pak? Kurang tahu, katanya dari Jember. Korban luka dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, korban banjir bandang di Nagekeo NTT bertambah. 1 warga meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Air Ramo pada Minggu sore. Isak tangis keluarga pecah saat korban diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ermelinda umur 30 tahun korban banjir bandang Desa Watu Nagekeo tiba di rumah duka. Korban meninggal dunia usai dirawat 5 hari di RSUD Air Ramo. Korban mengalami luka berat akibat terseret banjir bandang. Dirawat dari hari Rabu ya? Rabu. Hari ini meninggal? Hari ini meninggal, jam 3 tadi. Yang ini meninggal dari pada saat kejadian apakah dia mengalami luka-luka atau gimana? Yang meninggal? Yang ini Ibu Ermelinda? Yang ini memang luka-luka. Sehingga dia sempat dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit daerah Ramo, tapi tidak tertolong. Total korban bencana banjir meninggal 6 orang, sementara 3 orang masih dalam pencarian. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura iNews melaporkan. Pencarian 3 warga yang hilang akibat terseret arus banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur masih dilakukan petugas gabungan. Sementara korban selamat banjir bandang yang mengalami luka mendapatkan pengobatan gratis. 6 hari pasca bencana banjir di Kecamatan Mauponggo, Nusa Tenggara Timur, tim Basarnas terus melakukan pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang. Tim SAR melibatkan anjing pemburu milik warga sekitar untuk mencari keberadaan korban. Sejauh ini dalam operasi pencarian 1 korban hilang telah ditemukan pada Kamis kemarin, namun hingga Minggu siang tim Basarnas belum berhasil menemukan korban hilang. Upaya untuk melakukan pencarian dengan menggunakan anjing, kalau di Basarnas sendiri ada namanya K9. Nah, dengan melibatkan dari salah satu potensi kita itu adalah hewan, yaitu anjing. Anjing memiliki kepekaan terhadap apa yang menjadi target yang kita cari. Mudah-mudahan dengan menggunakan anjing saat ini korban segera ditemukan. Sementara pasca banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 74 korban mendapatkan pengobatan gratis di posko kesehatan yang didirikan Kompi Kesehatan Batalion TP843 Wakangamere. Untuk sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Mauponggo yang tidak bisa datang langsung ke posko kesehatan akan dilayani pengobatan dari rumah ke rumah. Kita melaksanakan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat, di mana pada sampai dengan siang ini ada sekitar 74 masyarakat yang melaksanakan datang hadir langsung dalam kegiatan pengobatan gratis ini. Dan di mana sebagian besar luka-luka, baik luka-luka dalam kejadian ini dan juga luka-luka dalam proses evakuasinya. Dan sebagian ada beberapa masyarakat yang tidak bisa hadir, nanti rencana setelah ini akan kita datangi langsung ke rumah masyarakat tersebut. Dari total 7 korban banjir di Desa Sawu, 4 korban telah ditemukan tim SAR dan warga masyarakat. Sedangkan 3 korban lainnya, 1 diantaranya anak-anak masih hilang. Sebanyak 21 desa di Kecamatan Mauponggo terkena dampak bencana banjir bandang pada Senin 8 September 2025 lalu.
Dari Nagekeo NTT, Joni Nura iNews melaporkan.